Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan video kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yang pada kesempatan kali ini video dengan judul Kurikulum Merdeka akan diganti dengan kurikulum nasional. Bagaimana ini Mas Menteri? Jangan bikin panas dingin di bawah. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin Ibu dan Bapak diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita akan menuju langsung pada materi pembahasan kita, yaitu informasi bahwa kurikulum merdeka akan diganti kurikulum nasional. Langsung menuju pada TKP. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita kembali pada video kali ini. Kita akan bahas informasi bahwa fakta atau hoax, kurikulum merdeka akan diganti kurikulum nasional. Bagaimana Mas Menteri? Jangan bikin panas dingin bawahan. Bahwa video ini diambil dari Berita Melintas ID. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kurikulum merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 menjanjikan revolusi dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun akhir-akhir ini muncul kabar bahwa kurikulum merdeka akan diganti dengan kurikulum nasional. Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, langkah-langkah menuju implementasi nasionalnya tidaklah mudah dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil. Sebuah era baru di pendidikan Indonesia sedang di depan mata, tetapi bagaimana masa depan kurikulum merdeka akan terwujud. Kurikulum merdeka sebagai inisiatif besar dalam sistem pendidikan Indonesia telah menjadi pusat perhatian sejak diluncurkan. Desain untuk menjadi kurikulum nasional, kurikulum merdeka diharapkan akan membawa perubahan mendasar dalam cara pendidikan, disampaikan dan dipelajari di seluruh negeri. Namun perjalanan menuju implementasi nasionalnya tidaklah tanpa tantangan. Pada Januari 2023, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, menyoroti beberapa aspek yang perlu dievaluasi sebagai kurikulum merdeka dapat diberlakukan secara luas di seluruh Indonesia. Evaluasi ini mencakup 3 poin penting: kesiapan sekolah dan guru, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya, serta hasil belajar siswa. Pentingnya kesiapan sekolah dan guru dalam menghadapi kurikulum merdeka tidak bisa dilebih-lebihkan. Banyak sekolah yang guru mungkin masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan untuk dapat menerapkan kurikulum ini dengan efektif. Kurikulum merdeka juga memerlukan infrastruktur dan sumber daya
yang memadai seperti platform pembelajaran digital dan buku teks yang sesuai. Hal ini menekankan perlunya alokasi sumber daya yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa diluncurkannya kurikulum merdeka bukan semata-mata atau tidak semuanya sekolah kemudian bisa langsung menggunakan atau implementasi kurikulum merdeka dengan baik. Karena seharusnya peluncuran kurikulum merdeka dan implementasinya harus didukung dengan infrastruktur dengan baik, termasuk dengan pendanaan yang cukup. Kalau selama ini Mendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka yang tidak memberikan dana kepada sekolah, maka ketercapaian kurikulum merdeka untuk di sekolah masing-masing tidak akan bisa tercapai dengan baik dan efektif. Ibu dan Bapak sekalian, tidak kalah pentingnya adalah evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa menjadi kunci dalam menentukan efektivitas dari kurikulum. Selanjutnya, skenario perubahan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Pertama, penerapan kurikulum merdeka tanpa perubahan. Jika hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka telah terbukti efektif dan semua sekolah telah siap untuk menerapkannya secara nasional, Kemendikbudristek akan memutuskan untuk langsung menerapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Keputusan ini akan diambil dengan pentingnya pertimbangan bahwa kurikulum ini telah menerima dukungan luas dari para pendidik, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Langkah ini akan memberikan kontinuitas dalam pendidikan nasional dan memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, penerapan kurikulum merdeka dengan revisi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa aspek kurikulum merdeka yang perlu diperbaiki atau disempurnakan sebelum diterapkan secara nasional, Kemendikbudristek akan melakukan revisi terhadap kurikulum ini. Revisi ini mungkin melibatkan penyempurnaan pada materi pembelajaran, metode pengajaran, atau strategi evaluasi. Langkah ini akan memastikan bahwa kurikulum merdeka memenuhi standar yang lebih tinggi sebelum menjadi kurikulum nasional. Selain itu, revisi ini juga dapat melibatkan peningkatan dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung untuk mendukung implementasi yang lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum nasional baru. Jika hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka tidak cocok untuk diterapkan di seluruh sekolah, Kemendikbudristek akan mengambil langkah untuk mengembangkan kurikulum nasional baru. Proses ini akan melibatkan konsultasi dengan para ahli pendidikan, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan saat ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di ketiga ini adalah pengembangan kurikulum nasional. Jika kurikulum merdeka itu tidak efektif dan hasil belajar
siswanya tidak baik, maka Kemendikbudristek akan merancang pengembangan kurikulum menjadi kurikulum nasional. Mudah-mudahan saja ini akan bisa terlaksana. Pengembangan kurikulum baru ini akan memperhitungkan perkembangan terbaru dalam pendidikan global dan nasional, serta mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Mudah-mudahan saja Ibu dan Bapak sekalian bahwa langkah Mendikbudristek dalam evaluasi kurikulum Merdeka ini memang benar-benar belum bisa diterapkan secara efektif di satuan pendidikan karena infrastrukturnya tidak memadai dan tidak dibiayai. Selanjutnya langkah ini akan membawa perubahan substansial dalam pendidikan Indonesia dengan tujuan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui salah satu dari skenario di atas, Kemendikbudristek akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berada pada standar tertinggi dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Informasi terkini mengenai perkembangan ini dapat diakses melalui situs web resmi Kemendikbudristek, Kemdikbud.go.id. Tentu saja keputusan akhir ini tidak diambil secara sembarangan. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hasil evaluasi, kesiapan infrastruktur, dan respon dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Para pengamat dan praktisi pendidikan pun menantikan dengan cermat pengumuman keputusan ini yang memperkirakan yang akan dilakukan setelah masa transisi selesai, yakni pada Maret 2024. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian informasi terkait bahwa fakta atau hoax kurikulum Merdeka akan diganti kurikulum nasional. Bagaimana Mas Menteri? Jika bikin panas, jangan bikin panas dingin bawahan. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi berita ini benar adanya dan Kemendikbudristek benar-benar mempersiapkan kurikulum Merdeka, kurikulum nasional. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian informasi atau video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika Ibu Bapak ingin menyampaikan sesuatu aspirasinya, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.